Bangladesh sering digambarkan sebagai salah satu tempat paling melelahkan untuk ditinggali di dunia modern. Bayangkan hidup di sebuah negara di mana tekanan ekonomi, kepadatan penduduk, polusi, dan kekacauan perkotaan bercampur menjadi satu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menurut Anda paling sulit untuk dihadapi? Upah rendah, jalanan yang bising tanpa henti, atau rasa asing saat harus menyesuaikan diri dengan budaya yang sama sekali berbeda? Sekarang bayangkan semua tantangan itu hadir secara bersamaan di satu tempat. Inilah gambaran yang sering muncul tentang Bangladesh, negara dengan lebih dari 170 juta penduduk yang tinggal di wilayah sekitar 150.000 km persegi. Kepadatan yang ekstrim membuat kehidupan di sana terasa sesak dan penuh persaingan. Banyak orang bekerja sangat keras hanya untuk memperoleh penghasilan yang sangat kecil, menjadikan tenaga kerja Bangladesh termasuk yang termurah di dunia. Tak heran banyak perusahaan global memanfaatkan kondisi ini dengan membangun pabrik di sana. Di satu sisi, pakaian bermerek internasional diproduksi untuk pasar Eropa, sementara produk yang hampir sama dijual di dalam negeri dengan label lokal. Semua dibuat oleh para pekerja yang harus bertahan hidup dengan penghasilan sekitar $100 per bulan. Di pesisir negara itu, kapal-kapal tua dari berbagai belahan dunia dikirim untuk dibongkar. Industri pembongkaran kapal ini memberikan pekerjaan bagi ribuan orang miskin, tetapi juga meninggalkan limbah kimia dan pencemaran berat di laut. Para pekerja seringkali harus bekerja tanpa perlindungan memadai, menghadapi kondisi yang berbahaya setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara geografis, Bangladesh berada di Asia Selatan, kawasan yang dikenal sangat padat penduduk. Karena berbatasan dekat dengan India, negara ini memiliki banyak kesamaan dalam hal kepadatan kota dan aktivitas masyarakat yang luar biasa sibuk. Namun berbeda dengan negara lain yang memiliki daya tarik wisata besar, Bangladesh jarang menjadi tujuan utama wisatawan internasional. Banyak orang merasa negara ini terlalu padat, terlalu kacau, atau terlalu sulit untuk dinikmati sebagai destinasi liburan. Ketika seseorang tiba di Dhaka, ibu kota Bangladesh yang dihuni jutaan orang, suasana itu langsung terasa. Kota ini tampak penuh dari segala arah. Penduduk lokal memang dikenal ramah terhadap orang asing, tetapi perhatian terus-menerus yang diberikan kepada wisatawan kadang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Turis berkulit putih atau berambut terang sering menjadi pusat perhatian di jalanan karena penampilan mereka sangat mencolok dibandingkan kebanyakan warga setempat. Dhaka sendiri termasuk salah satu kota terpadat di dunia. Luas wilayahnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di sana. Akibatnya, jalan-jalan kota hampir selalu macet. Klakson kendaraan terdengar tanpa henti sepanjang hari. Becak dan kendaraan roda 3 memenuhi jalanan, bergerak perlahan di tengah lalu lintas yang padat. Banyak pengemudi harus mengayuh dengan susah payah sambil menghadapi tekanan kendaraan lain yang terus membunyikan klakson dari belakang. Selain kemacetan, kualitas udara juga menjadi masalah serius. Bangladesh pernah tercatat sebagai salah satu negara dengan polusi udara terburuk di dunia. Kepadatan kendaraan, aktivitas industri, dan jumlah penduduk yang sangat besar di wilayah sempit membuat udara terasa berat dan tidak sehat. Banyak orang bahkan merasa sulit bernapas nyaman ketika berada terlalu lama di pusat kota Dhaka. Di sisi lain, biaya tenaga kerja yang rendah membuat perusahaan asing terus membuka pabrik di sana. Bagi perusahaan internasional, mempekerjakan banyak pekerja di Bangladesh jauh lebih murah dibandingkan merekrut tenaga kerja di negara-negara barat. Hal ini memperkuat posisi Bangladesh sebagai salah satu pusat industri manufaktur terbesar di dunia, terutama di bidang tekstil. Jika berbicara tentang sisi sejarah negara ini, Bangladesh memiliki masa lalu yang cukup rumit. Negara tersebut baru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971 setelah konflik panjang dengan Pakistan. Sebelumnya wilayah itu juga berada di bawah pengaruh kolonial Inggris. Sampai sekarang, hubungan politik dan identitas di kawasan Asia Selatan masih dipenuhi berbagai ketegangan sejarah. Ada kelompok tertentu di India maupun Pakistan yang masih melihat Bangladesh sebagai bagian dari sejarah mereka sendiri. Di Dhaka terdapat gedung parlemen terkenal yang menjadi salah satu ikon arsitektur negara itu. Bangunan tersebut berdiri megah dengan desain unik yang mudah dikenali. Kini tempat itu juga menjadi simbol perjalanan panjang Bangladesh menuju pemerintahan yang lebih stabil setelah melewati masa kolonialisme dan konflik politik.
Di sekitar Sungai Buriganga, kehidupan kota terus bergerak tanpa henti. Banyak warga menggunakan perahu kecil untuk mengangkut barang karena jalanan terlalu macet. Wisatawan pun sering menaiki perahu menyusuri sungai sambil melihat aktivitas sehari-hari masyarakat di tepiannya. Namun kehidupan di sekitar sungai juga memperlihatkan kontras besar antara kerja keras dan kemiskinan yang masih terlihat jelas. Makanan Bangladesh menjadi pengalaman tersendiri bagi banyak orang asing. Hampir semua hidangan dipenuhi rempah dan cabai dalam jumlah besar. Banyak makanan digoreng menggunakan minyak panas, sehingga terasa sangat berat bagi perut yang tidak terbiasa. Bahkan ketika makanan terlihat bersih dan menarik, rasa pedasnya sering membuat wisatawan kesulitan beradaptasi. Salah satu hidangan paling terkenal adalah biryani, nasi berbumbu dengan daging dan rempah-rempah yang sangat populer di Asia Selatan. Hidangan ini biasanya disajikan dalam porsi besar dengan aroma yang kuat dan rasa yang kaya. Di banyak tempat makan tradisional, makanan disiapkan langsung menggunakan tangan, dan banyak orang juga makan tanpa sendok, sesuai budaya setempat. Karena itu, jika suatu hari Anda benar-benar berkunjung ke Bangladesh, mungkin lebih baik untuk tidak terlalu memikirkan bagaimana semuanya diproduksi atau bagaimana sistem di balik kehidupan sehari-hari di sana berjalan. Menariknya, masyarakat Bangladesh memiliki kedekatan khusus dengan Turki dan budaya Turki. Banyak orang di sana mengagumi sejarah, serial televisi, hingga simbol-simbol budaya Turki dengan antusiasme yang cukup besar. Namun di balik ramahan dan rasa kagum itu, Bangladesh juga memperlihatkan salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana tenaga kerja murah menjadi tulang punggung ekonomi global modern. Nama-nama besar seperti Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Prada, dan berbagai merek fashion internasional lainnya memiliki hubungan produksi dengan negara ini. Hampir semua merek terkenal yang sering terlihat di pusat perbelanjaan dunia pernah melewati jalur produksi di Bangladesh. Banyak orang membeli pakaian bermerek tanpa pernah benar-benar memikirkan di mana pakaian itu dibuat, siapa yang menjahitnya, dan kondisi seperti apa yang dihadapi para pekerja di balik produk tersebut. Di dalam gedung-gedung pabrik besar itu, ribuan pekerja Bangladesh bekerja setiap hari dalam ritme yang sangat cepat. Dari luar, bangunan tersebut mungkin tampak sederhana dan tidak berbeda dari gudang biasa, tetapi di dalamnya diproduksi pakaian yang nantinya dijual dengan harga tinggi di berbagai negara maju. Sebagian besar produk fashion global melewati tangan para pekerja ini sebelum akhirnya dipajang di toko-toko mewah dunia. Pada tahun 2016, Bangladesh mulai dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur paling penting setelah Tiongkok. Negara itu menjadi tujuan favorit bagi perusahaan asing yang mencari biaya produksi murah dan jumlah pekerja yang sangat besar. Kini pemerintah Bangladesh berusaha memperketat pengawasan terhadap pabrik-pabrik besar demi memperbaiki reputasi industri mereka di mata dunia. Dalam jangka panjang, negara itu ingin berkembang menjadi pesaing besar Tiongkok dalam sektor manufaktur global. Saat ini investasi asing sudah menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun bagi ekonomi Bangladesh. Ribuan pabrik berdiri di seluruh negeri, dan sebagian di antaranya mempekerjakan lebih dari 10.000 orang dalam satu fasilitas saja. Hal yang cukup mengejutkan adalah bagaimana satu gedung pabrik dapat memproduksi barang untuk banyak merek berbeda secara bersamaan. Di satu lantai, pekerja menjahit pakaian untuk merek internasional terkenal, sementara di lantai lain mereka membuat produk yang hampir sama untuk pasar lokal dengan label yang berbeda. Orang-orang yang pernah bekerja di industri tekstil biasanya memahami kenyataan ini. Nama mereknya mungkin berbeda, tetapi kualitas dan proses produksinya seringkali sangat mirip. Dalam banyak kasus, yang sebenarnya dijual kepada konsumen bukan hanya pakaian, melainkan citra dan nama besar merek itu sendiri. Sistem manufaktur di Bangladesh memperlihatkan hal tersebut dengan sangat jelas. Namun tidak semua pekerja Bangladesh memiliki kesempatan bekerja di pabrik tekstil yang relatif lebih aman dan bersih. Ada profesi lain yang jauh lebih berat dan berbahaya, yaitu industri pembongkaran kapal. Karena Bangladesh memiliki wilayah pesisir luas dan tenaga kerja yang sangat murah, banyak perusahaan pelayaran internasional mengirim kapal tua mereka ke sana untuk dihancurkan. Para pekerja di sektor ini biasanya menerima upah sangat rendah untuk pekerjaan yang penuh risiko. Industri pembongkaran kapal juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan di Bangladesh. Ketika kapal-kapal besar dipotong dan dihancurkan, berbagai zat kimia beracun, minyak, logam berat, dan limbah berbahaya menyebar ke laut dan udara sekitar.
Dari citra satelit, area pembongkaran kapal di Bangladesh tampak seperti kuburan raksasa yang dipenuhi kapal-kapal tua menunggu untuk dipreteli satu persatu. Kota Chittagong menjadi pusat utama industri ini. Di sepanjang pesisir kota tersebut, kapal-kapal besar berbaris rapat menunggu giliran untuk dibongkar oleh ribuan pekerja. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan itu sangat buruk hingga banyak orang percaya kehidupan laut di sana sudah sangat rusak. Para pekerja tidak perlu banyak menjelaskan betapa keras pekerjaan mereka, karena kelelahan itu sudah terlihat jelas di wajah dan tubuh mereka. Setiap hari mereka menghirup udara penuh polusi sambil mengangkat potongan baja besar dengan tenaga sendiri. Banyak dari mereka kemungkinan akan mengalami kerusakan fisik serius setelah bertahun-tahun bekerja dalam kondisi seperti itu. Meski begitu, sebagian besar tetap bertahan karena mereka hampir tidak memiliki pilihan lain untuk mencari nafkah. Jika seseorang berhenti bekerja, perusahaan dapat dengan mudah menemukan penggantinya dalam waktu singkat karena jumlah pengangguran di Bangladesh sangat besar. Pemerintah memang terus mendorong masuknya investasi asing untuk membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat juga semakin sulit diabaikan. Kota-kota pesisir dipenuhi limbah industri logam, sementara udara di banyak wilayah semakin tercemar dari tahun ke tahun. Menurut industri pelayaran, rata-rata kapal hanya digunakan sekitar 25 tahun sebelum dianggap terlalu tua dan berbahaya untuk tetap beroperasi di laut. Karena itulah banyak perusahaan memilih mengirim kapal mereka ke Bangladesh setelah melewati usia tertentu untuk dibongkar dan didaur ulang. Besi dan baja hasil pembongkaran kemudian dikirim kembali ke berbagai negara untuk digunakan membangun kapal-kapal baru. Permintaan terhadap industri ini terus meningkat hingga perusahaan pembongkaran kapal mampu mempekerjakan ratusan ribu pekerja. Sebuah kapal raksasa bahkan bisa dihancurkan sepenuhnya hanya dalam waktu sekitar 6 bulan oleh tenaga para buruh Bangladesh. Bangladesh merupakan negara yang dipenuhi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang telah berkembang selama puluhan tahun. Banyak persoalan yang dihadapi masyarakatnya bukan hanya berasal dari alam, tetapi juga dari tekanan populasi dan sistem perkotaan yang sulit dikendalikan. Sama seperti beberapa wilayah lain di Asia Selatan, dampak dari jumlah penduduk yang sangat besar terlihat jelas hampir di setiap sudut kehidupan. Bagi banyak wisatawan asing yang datang ke sana untuk pertama kali, suasana Bangladesh sering terasa terlalu padat, terlalu bising, dan terlalu melelahkan untuk dihadapi dalam waktu lama. Meski begitu, negara ini juga memiliki sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Bangladesh dikenal memiliki garis pantai tropis yang luas, sungai-sungai besar, dan kawasan hutan alami yang sangat kaya. Dalam urusan keindahan alam, negara ini sebenarnya menyimpan banyak tempat menakjubkan yang jarang diketahui dunia luar. Namun bahkan ketika menikmati alamnya, pengunjung tetap harus menghadapi berbagai tantangan yang khas. Salah satu hal paling terkenal adalah jumlah nyamuk yang sangat banyak hampir di seluruh wilayah negara itu. Karena itulah sebagian besar wisatawan selalu membawa lotion atau semprotan anti nyamuk kemanapun mereka pergi. Sekarang bayangkan Anda memutuskan untuk bepergian ke Bangladesh. Seperti kebanyakan perjalanan internasional, cara paling mudah untuk masuk ke negara tersebut tentu melalui jalur udara. Banyak maskapai menyediakan penerbangan langsung menuju Bangladesh dari berbagai negara sepanjang tahun. Akan tetapi, beberapa warga negara asing tetap diwajibkan memiliki visa sebelum memasuki wilayah Bangladesh. Karena itu, para pelancong biasanya perlu mengurus izin masuk terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Walaupun prosesnya terkadang terasa merepotkan, sebagian besar orang yang benar-benar ingin berkunjung biasanya tetap berhasil mendapatkan visa tanpa masalah besar. Selain persoalan administratif, Bangladesh juga dikenal sebagai negara yang cukup rentan terhadap bencana alam. Gempa bumi, banjir besar, hingga badai tropis menjadi ancaman yang cukup sering terjadi di sana. Mengingat betapa padatnya banyak wilayah perkotaan di Bangladesh, membayangkan banjir besar melanda kota-kota tersebut terasa cukup mengkhawatirkan. Ribuan orang hidup sangat berdekatan satu sama lain, sehingga ketika bencana datang, dampaknya bisa terasa jauh lebih berat dibandingkan negara dengan kepadatan rendah. Jika Anda melihat posisi Bangladesh di peta, negara ini berada di kawasan Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan India serta Myanmar. Karena kedekatan geografis tersebut, budaya sehari-hari masyarakat Bangladesh memiliki banyak kemiripan dengan budaya India. Secara sejarah, wilayah Bangladesh memang pernah menjadi bagian dari struktur kekuasaan besar di anak benua India pada masa lalu. Seiring waktu,
Terutama setelah abad ke-12, pengaruh budaya Islam berkembang semakin kuat di wilayah tersebut. Meski begitu, hubungan budaya dan sejarah dengan India tidak pernah benar-benar terputus. Pada awal abad ke-20, wilayah Bangladesh mulai memiliki pembagian sosial yang cukup jelas antara komunitas Muslim dan Hindu di berbagai daerah. Situasi politik dan sosial selama bertahun-tahun membuat negara itu mengalami masa pemerintahan yang sering dianggap kurang stabil. Dalam 3 dekade terakhir, masyarakat Bangladesh terus berusaha membangun kembali negaranya dan memperkuat persatuan nasional. Namun berbagai bencana alam seperti banjir besar, badai, dan gempa bumi terus menghambat perkembangan negara tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang paling sulit diatasi tetaplah jumlah penduduk yang sangat besar. Saat ini bahasa resmi Bangladesh adalah bahasa Bengali, yang digunakan hampir di seluruh negeri dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar masih relatif terbatas. Sebagian orang memang memahami bahasa Inggris, tetapi aksen lokal yang sangat kuat sering membuat percakapan menjadi sulit dipahami oleh wisatawan asing yang baru pertama kali datang. Menariknya, meskipun bahasa Bengali adalah bahasa nasional, banyak dokumen resmi dan perjanjian penting pemerintah masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa administrasi. Ketika berjalan di jalanan Dhaka, ibu kota Bangladesh, Anda akan langsung melihat betapa beratnya kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di sana. Pria maupun wanita sering terlihat membawa barang-barang besar di atas kepala mereka sambil berjalan di tengah keramaian kota. Banyak dari mereka tidak memiliki kendaraan atau alat pengangkut yang memadai, sehingga harus mengandalkan tenaga fisik sendiri untuk bekerja. Di atas jalanan, kabel-kabel listrik dan telepon terlihat kusut menggantung hampir di mana-mana. Tiang-tiang listrik dipenuhi kabel yang saling bertumpuk, hingga menciptakan pemandangan yang terasa jauh dari kota modern. Bahkan hanya dengan melihat kondisi infrastruktur seperti itu saja, banyak orang merasa Bangladesh tampak tertinggal beberapa dekade dibandingkan banyak negara lain. Lalu lintas di kota-kota besar Bangladesh juga sangat padat dan semrawut. Suasananya sering mengingatkan orang pada jalanan sibuk di India atau Vietnam, di mana kendaraan terus bergerak tanpa henti sepanjang hari. Jalan raya hampir tidak pernah benar-benar kosong. Sepeda motor, becak, mobil, dan bus tua bercampur menjadi satu di ruang jalan yang terbatas. Menyeberang jalan di Bangladesh bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan karena risiko tertabrak kendaraan selalu tinggi. Infrastruktur untuk pejalan kaki masih sangat terbatas. Banyak area tidak memiliki jembatan penyeberangan atau jalur bawah tanah yang aman, sehingga orang harus mengambil risiko langsung di tengah arus kendaraan. Di banyak wilayah perkotaan, suara klakson hampir tidak pernah berhenti terdengar. Orang-orang membunyikan klakson bahkan ketika jalan di depan mereka sebenarnya kosong. Kebisingan itu berlangsung sepanjang hari dan seringkali terus terdengar hingga malam. Di beberapa persimpangan besar, bahkan tidak terdapat lampu lalu lintas yang memadai. Polisi lalu lintas harus berdiri langsung di tengah jalan untuk mencoba mengatur kendaraan dari berbagai arah secara manual. Bagi seseorang yang terbiasa hidup di lingkungan tenang, suasana seperti ini dapat terasa sangat melelahkan secara mental. Untuk mampu bertahan menghadapi kehidupan sehari-hari di Bangladesh, seseorang membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi atau kemampuan untuk mengabaikan kebisingan di sekelilingnya. Transportasi umum di banyak daerah masih didominasi bus-bus tua dengan kondisi yang tampak seperti kendaraan dari puluhan tahun lalu. Banyak bus terlihat sudah usang, penuh sesak, dan terus beroperasi di tengah jalanan kota yang padat tanpa henti. Banyak bus umum di Bangladesh berada dalam kondisi yang sudah tua dan kurang terawat. Kursinya sering terlihat lusuh, penuh noda, dan terasa sempit karena jumlah penumpang yang memadati kendaraan jauh melebihi kapasitas normal. Suasana di dalam bus biasanya panas, sesak, dan melelahkan, terutama saat jam sibuk. Jika Anda mencoba mencari transportasi lain di dalam kota, Anda kemungkinan besar akan menemukan becak kayu tradisional yang sangat umum digunakan masyarakat setempat. Berbeda dengan kendaraan bermotor modern, alat transportasi ini sepenuhnya digerakkan oleh tenaga manusia. Yang membuat pemandangan ini terasa lebih menyedihkan adalah kondisi para pengemudinya sendiri. Ketika dua orang dewasa duduk di atas becak tersebut, pengemudi harus berjuang keras mengayuh dengan seluruh kekuatan tubuhnya hanya untuk bergerak beberapa meter di tengah kemacetan. Melihat seseorang bekerja sekeras itu demi penghasilan kecil benar-benar dapat membuat hati terasa berat. Diperkirakan ada puluhan juta becak seperti ini tersebar di seluruh Bangladesh. Bagi banyak keluarga miskin,
Mengayuh becak adalah satu-satunya pekerjaan yang tersedia untuk bertahan hidup. Di persimpangan kota yang dipenuhi ratusan becak, benturan kecil antar pengendara seringkali langsung berubah menjadi adu mulut atau pertengkaran. Hal serupa juga sering terlihat di antara para pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan pinggir jalan. Ketegangan tampak muncul di mana-mana. Banyak orang terlihat mudah tersinggung, stres, dan kelelahan menghadapi kehidupan sehari-hari yang begitu padat. Dan sejujurnya, keadaan itu cukup mudah dipahami. Bangladesh adalah negara yang terasa terlalu penuh hampir di setiap sudutnya. Kehidupan di sana dipenuhi persaingan dan tekanan ekonomi yang tidak ringan. Saat berjalan melalui pasar dan ganggang kota, Anda akan melihat warung makanan jalanan tersebar hampir di seluruh area. Sebagian besar menjual makanan murah untuk masyarakat sekitar. Tidak ada yang salah dengan makanan kaki lima itu sendiri, tetapi yang sering membuat wisatawan merasa ragu adalah kondisi kebersihannya. Ketika menjelajahi kota-kota besar di negara ini, Anda juga akan menyadari bahwa proyek pembangunan berlangsung hampir di mana-mana. Bangunan baru terus bermunculan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan populasi yang tidak berhenti. Jalanan dipenuhi debu konstruksi dan udara terasa berat karena campuran polusi serta kotoran yang beterbangan. Dalam banyak hal, suasana Bangladesh terasa seperti perpaduan antara India dan Vietnam. Kemacetan jalan, budaya makanan kaki lima, dan padatnya aktivitas perkotaan mengingatkan banyak orang pada Vietnam, sementara budaya, penampilan masyarakat, dan pengaruh sejarahnya terasa lebih dekat dengan India. Di Bangladesh, hari libur resmi biasanya jatuh pada Jumat dan Sabtu, sehingga aktivitas kerja dimulai kembali pada hari Minggu. Pada hari-hari libur itu, keramaian di berbagai tempat umum sering menjadi jauh lebih padat dibanding biasanya. Sampah terlihat hampir di mana-mana di beberapa kota besar. Bagi sebagian wisatawan, pengalaman seperti ini justru membuat mereka semakin menghargai kondisi negara asal mereka sendiri. Ada juga hal lain di Bangladesh yang awalnya tampak sepele tetapi lama-kelamaan terasa cukup mengganggu bagi banyak pengunjung. Ketika berjalan di jalanan, orang-orang sering menatap wisatawan secara terus-menerus. Tatapan itu tidak selalu bersifat buruk, tetapi sering terasa terlalu intens dan membuat tidak nyaman. Sebagian mungkin hanya penasaran karena jarang melihat turis asing, terutama di daerah tertentu. Namun ada juga kesan bahwa beberapa orang melihat wisatawan sebagai peluang untuk mendapatkan uang tambahan. Hal ini bukan berarti semua orang berniat jahat atau ingin mencuri, tetapi wisatawan sering dianggap sebagai orang yang memiliki banyak uang. Karena itu, harga barang dan jasa bisa langsung naik ketika seseorang terlihat jelas sebagai turis. Tanpa pengetahuan tentang harga lokal, pengunjung sangat mudah membayar jauh lebih mahal dibanding penduduk setempat. Bahkan di banyak restoran kecil, menu tertulis kadang tidak tersedia. Pengunjung biasanya hanya menunjuk makanan yang ingin mereka pesan langsung dari dapur terbuka. Namun ketika waktunya membayar, harga yang diberikan kepada wisatawan seringkali jauh lebih tinggi dibanding harga normal untuk warga lokal. Situasi serupa juga sering terjadi dengan pengemudi becak atau tuk-tuk. Meski begitu, Bangladesh tetap memiliki beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Negara ini menyimpan museum, bangunan bersejarah, dan kuil-kuil yang berkaitan dengan sejarah kuno Asia Selatan maupun perjalanan kemerdekaan Bangladesh sendiri. Tentu saja wisatawan asing hampir selalu dikenakan tarif masuk lebih mahal dibanding penduduk lokal. Selain itu, beberapa wilayah sungai di Bangladesh bahkan menawarkan pengalaman wisata perahu yang bagi sebagian orang mengingatkan pada suasana Venesia dalam versi yang jauh lebih sederhana. Para pemilik perahu lokal membawa wisatawan menyusuri sungai dan kanal-kanal kota sambil memperoleh penghasilan dari aktivitas tersebut. Alkohol justru dilarang secara luas. Bukan soal legal atau tidaknya alkohol yang paling menarik perhatian, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat menentukan nilai moral yang dianggap penting. Di toko biasa, membeli minuman beralkohol sangat sulit dilakukan secara legal. Namun bagi masyarakat Muslim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir soal makanan yang mengandung daging babi karena produk tersebut memang dilarang di negara ini. Salah satu hal yang sering mengejutkan wisatawan adalah biaya hidup di Bangladesh yang sangat murah. Dengan sekitar $1 saja, seseorang sudah bisa makan di warung lokal. Perjalanan antar kota juga bisa dilakukan dengan biaya yang sangat rendah. Hotel sederhana dan penginapan murah terkadang hanya mematok harga sekitar $10 per malam. Hidup di Bangladesh memang terasa murah, tetapi kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungannya sering dipertanyakan banyak pengunjung.
Hal menarik lainnya adalah antusiasme masyarakat lokal terhadap orang asing. Ketika turis datang, terutama yang berkulit putih, orang-orang sering berkumpul hanya untuk berjabat tangan atau meminta foto bersama. Dalam beberapa situasi, wisatawan bisa merasa seperti selebriti karena menjadi pusat perhatian banyak orang. Bagi sebagian warga lokal, kehadiran orang asing terasa sangat berbeda dari rutinitas hidup mereka sehari-hari. Menariknya, Bangladesh beberapa tahun terakhir sering disebut sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Banyak analis percaya bahwa populasi besar negara itu suatu hari bisa berubah menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Sebagian masyarakat terdidik di Bangladesh juga optimis terhadap masa depan negaranya dan percaya keadaan perlahan akan membaik. Di beberapa sudut kota, Bangladesh terlihat seperti negara yang masih berjuang keluar dari krisis besar. Kontras sosial di negara itu juga sangat terlihat. Sebagian kecil kelompok kaya hidup dalam kemewahan, sementara jutaan lainnya berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Perbedaan antara kelas atas dan masyarakat miskin terasa sangat tajam. Secara keseluruhan, Bangladesh adalah negara dengan banyak tantangan besar. Meski begitu, negara ini tetap memiliki masyarakat yang ramah, budaya yang kuat, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.